Tradepreneur, satu lagi award yang akan saya bagikan untuk Astrology Warrior. Ini adalah Steven Umbas, di mana for the first $10,000 profits. Bagaimana perjalanannya di saham Indonesia ketika dia melalui market yang bullish, lalu kemudian dia dihajar market yang bearish bersama E-Club Academy pada saat itu, sama-sama suffer, sama-sama mengalami kerugian, tetapi akhirnya bangkit dan akhirnya malah profit gede. Dan hari ini ada cerita dari Steven Umbas untuk kamu, supaya kamu bisa belajar bahwa market itu tidak selalu bullish. Market itu nggak bisa tiap hari ngasih kamu untungan, dan kadang kita harus melewati bulan dengan kerugian. But so what? Itu yang dialami hampir semua aset manajemen besar. Nah, tapi bagaimana caranya dari yang awalnya profit, mengalami kerugian, menjadi profit lagi, bangkit dari keterpurukan? Ini adalah perjalanan dari Astrology Warrior Steven Umbas. Tonton sampai habis, bagikan buat yang lainnya. Tradepreneur, Steven Umbas. Wow, selamat datang di Astronaci, bro. Thank you, luar biasa. Ini penghargaan, saya terima dulu. Thank you, Kak. Jadi ini the first $10,000 ya, Yeah, dari saham. Betul. Luar biasa. Dari saham. Congratulations. Kita Thank mau you so much, cerita ya. Jadi ini ditaruh di meja trading atau di mana sebagai tanda bahwa lu tuh bisa ngelewatin masa-masa sulit. Karena betul. trader itu kebanyakan krisis kepercayaan diri, bro. Dan kita tuh masih cari jati diri kan. Yes, Lu trading udah berapa tahun? Almost tahun sih sekarang. Berarti koronial sudah ya? Lu koronial banget ya? Betul. Tapi ini koronial yang teladan yang akhirnya bisa kuat lah. Tapi konsisten banget. Konsisten ya? Oke, kita taruh sini aja. Oke, kita ngobrol dulu. Lu kerjaannya apa sih tiap hari? Sekarang bisnis dagang baju anak. Tapi basically benar-benar busy-nya itu pas lagi lebaran karena profitnya pas lebaran. Umur berapa sekarang? 24. Oh, istimewa 24. Masih single kan? Belum married. Belum married? Oh, udah ada pacar. Baru mau gue promoin ya, Sultan Muda. Gila, portonya gede banget loh. Jadi bisnisnya konveksi gitu ya? Import sih, Cap. Import, jadi dagang. Dari China. Trade ya? Betul, udah dari lama banget, dari orang tua. Oke. Terus kira-kira kalau ngadepin stok mati gimana? Lu ngimport dari Cina, terus kemudian kita nggak ada stok mati dan nggak ada stok sama sekali. Jadi exactly Sesuai kita ambil gitu. berapa kontainer itu semua tuh udah kejual. Basic kita udah kayak pre-order ya berarti? Pre-order, betul. Dan semua customer-nya repeating order. Dan customer itu aja. Jadi kayak kita buka nota, dan kita percaya sama orang-orang itu bakal bayar sesuai dengan gironya tersebut. Ini sosok tradepreneur yang sejati, punya bisnis import, dagang juga basically, ya kan? Villa di Bali. Lu bangun villa atau? Sekarang kita lagi operasional satu villa di Seminyak, Avila Paradise. Itu selama pandemi selalu full. Puji Tuhan selalu full. Berarti boleh dong, gua harus ke situ. Boleh, harus. Kita nanti bikin konten di villa lu ya? Boleh, harus. Terus berarti lu punya bisnis, tapi kenapa lu trading? Karena trading ini menurut gua is a life. Lifestyle, betul. Karena lewat semua yang gue pelajari dari Astronaci itu benar-benar meaningful banget buat kalau gue nggak terapin gitu. Dan gue ngerasa terutama dari video-video kapten yang webinar malam dan webinar subuh ya? Webinar subuh bukan malam lagi, itu sampai 12 malam tetap saya ngantuk-ngantuk tetap masih nonton karena waktu market crash yang Maret kemarin itu benar-benar saya udah sampai garing-garing kepala paginya kan. Cuma malam Cap masih datang buat webinar. And I really appreciate it because it really helps me in my journey but stay in this game because it's a real game, it's a tough game. Yeah, tough game, Dan, right? And the last man standing yang menang basically. Yeah, last man standing kata kuncinya. Betul. Basically lu nggak trading for living kan? Bisa dibilang lumayan active income sih Cap, tapi nggak semuanya dari sana. It's not your main income. It's not my main income. Ini salah satu contoh tradepreneur, artinya ya one day lu punya keuntungan dari trading, lu bisa pakai buat muterin di betul. Baju ya. Kita lagi bangun satu lagi dua villa di Canggu. Udah tanah, udah mau jalan. Ini model guys. Jadi tradepreneur tuh DNA baru, bro. Jadi sekarang kan kalau dulu ada CKDF, sekarang kita merge jadi satu. Ini menjadi yang namanya tradepreneur. Karena kita melihat orang-orang yang dapetin plate ini rata-rata tuh nggak ada yang trading for living. Justru rata-rata dia punya bisnis, terus kemudian ini dijadikan kayak mesin uang dia, terus dia bisa berhasil gitu. Yes. Nah, lu kan udah ngalamin market crash nih waktu di E-Club. Dimana E-Club itu waktu itu banyak banget koronials yang teriak-teriak, ikut E-Club rugi nih, katanya begini, kenapa gua rugi? Kenapa lu nggak ikutan gerakan-gerakan yang seperti itu dan malah lu survive? Apa sih mindsetnya? Menurut saya sih Cap ya,
nggak ada gunanya kayak gitu. Saya ada cut loss, ada untung. Setiap kali ada gato money in, ada gato money out, bersyukur aja karena we never know market tuh bakal gimana, dan bukan niat Astronaci juga bikin kita rugi. Kita mau untung make money bareng-bareng kan. Dan sempat saya kan pas bulan 1, bulan 2 itu kan saya benar-benar pikir ntar bakal naik lagi, santai aja. Keseret floating loss tuh banyak banget, terutama di konstruksi ya Cap. Itu saya benar-benar one of my best teacher, di mana saya ngerasa walaupun BUMN kayak PTPP itu tetap nggak bisa, kita 100% percaya gitu, karena we never know price action ke depannya tuh bakal bagaimana, ya kan? Ya, KF juga ya. KF untung saya nggak nyangkut kayak. Gue nyangkut di KF. Tapi ya kayak Antam kan kita akhirnya berkurang banyak, udah kita average-in di bawah. Betul. Yang menarik adalah banyak orang yang surrender kepada kondisi, lalu menjadi pesimis, lalu menjadi marah-marah kayak gitu. Apa sih kira-kira strategi yang lu pakai ketika harga turun? Lu ngelakuin nggak sih misalnya nurunin harga rata-rata, lu beli lagi di bawah, ngikutin swingnya kayak gitu? Lewat dari cara yang Cap ajarin itu beli bertahap. Jadi saya money management betul. Karena penting banget tiap kali ada signal tuh jangan FOMO gitu. Kalau udah lewat ya udah biarin aja. Besok ada opportunity baru dan market itu bergerak in cycle kan, seperti Cap bilang kan. Dan saya percaya kalau misalnya kita miss signal ya udah biarin aja, nanti ada opportunity lain kita ambil lagi. Dan kalau kita pun udah masuk signal, saya selalu masuknya tuh tergantung. Saya lihat dulu berada di mana posisi tersebut, signal tersebut. Jadi saya nggak makan mentah-mentah. Langsung nggak saya olah gitu, jadi saya lihat dulu chartnya, saya analisa apakah benar-benar ini swing low udah valid atau let's say buy on breakout gitu, dan itu udah terkonfirmasi, dan baru saya pede. Saya kadang hajar gede. Oh gitu. Hajar gede. Wow. Berarti komposisi sekarang portofolionya banyakan blue chip atau yang penny? Nah, banyakan blue chip sih Cap. Karena saya lebih ke defensif, dan setiap ada untung tersebut saya pasti masukin pelahan-pelahan, karena BRI yang Cap bilang ada gap. Mandiri juga ada gap juga ya Cap ya, kalau nggak salah ya. Ya, sama BCA sih. Portfolio tuh saya banyakan. Jadi lu defensif bener ya, lebih betul defensif. Emang untung berapa sih total? Ini kan soalnya kan ini cuma melambangkan lu tembus $10.000 nih. Total berapa? Sebenarnya sih actually udah 500-600, cuma karena kemarin kehajar abis-abisan itu yang pas bulan 3 itu let's say 350. Berarti tetap untung 350 juta, 400 dong? Iya, masih. Wow, itu karena money management lu bener ya? Betul. Teknik apa yang kira-kira lu bisa bagian ke trade planner, atau mungkin alumni E-Club lagi nonton nih, bahwa nih teman kalian di E-Club di grup berapa sih kemarin? Platinum sih saya. Iya, platinum berapa kan ada 2 kan? Platinum, kalau nggak salah Platinum 2 ya? Platinum 2, oke. Iya. Ini Platinum 2, mungkin alumni ada yang nonton, nggak ketemu sih mungkin kalau yang non Platinum ya. Berarti udah hampir setahun nih? Udah hampir setahun. Luar biasa. Nah, strateginya apa yang lu pakai untuk bisa dapetin akhirnya 400 juta? Lu sempat ngalamin market bullish, lu ngalamin market nggak enak, terus kemudian sekarang udah mulai recover lagi kan marketnya? Menurut saya sih follow the trend-nya Cap ya. Kayak misalkan belakangan ini sebelum tahun 2021 ini, kita selalu pikir ya udah let's say kita main big, yang drive ISG, because kita tahu kan ISG kan seperti Cap bilang bakal in a bullish cycle ke atas. Dan saya ngerasa ya udah hajar aja di big cap aja. Sedangkan yang jalan ini bukan big cap sekarang gitu. Yang jalan itu yang kecil-kecil dan tech stock yang seperti BNBA, BIBB yang kayak kecil-kecil gitu. Dan follow trend aja gitu, yang kita ikutin ikan gede. Yang mana yang naik gitu. Ikutin yang mana yang naik. Oke, terus dari sisi teknisnya sendiri, metode apa yang paling berkesan setelah lu ngelihat E-Club Academy, ada library learning-nya, lu pelajarin apa gitu? Banyak banget sih Cap. Itu benar-benar tiap ada waktu luang, gue pasti nonton itu. Yang kepake apa jurusnya? Supaya mereka juga bisa lihat, wah ini bisa nih ternyata pakai jurus ini gitu. Specifically itu it's about predict the next bottom. Benar-benar kayak kalau bisa kita beli satu saham, and then itu IHSG itu lagi di peak, itu mau nggak mau tuh pasti bakal nyusut juga gitu. Dan saya ngerasa harus tahunya juga. Dulu saya kan nggak gitu ngerti ya kayak setiap ada signal saya hajar aja mentah-mentah. Profit, tapi di situ saya nggak gitu belajar sampai market ke crash, dan di situ benar-benar saya belajarnya habis-habisan. Berarti ada kata kunci harus belajar. Belajar. Nggak belajar nggak bisa ya? Nggak belajar nggak bisa. Okay. Dulu saya pikir ya udahlah yang penting ada signal dan E-Club always back us up gitu, dan saya ngerasa aman. Tapi at this point saya ngerasa lebih ke survival mode, di mana kita tuh
nggak bisa mentah-mentah terima, terutama buat pom-pom yang di manapun itu, nggak bisa kita mentah-mentah terima. Ya udah masuk aja, hajar kanan. Banyak orang tuh rugi karena apa? Mereka serakah kan? Serakah, greedy, sama takut FOMO gitu. Main tabrak aja pokoknya. Main tabrak aja gitu. Dan di situ saya belajar pertama yang dari predict bottomnya, swing low, yang kayak benar Captain tanggal berapa? Betul. Gitu ya. Tanggal dan juga ada rejection di multiple rejection di mana. Habis itu kemudian apakah ini valid buat entry point? Jadi contoh ya Cap ya. Berapa kali Eclop ngasih signal. Saya tuh udah tahu udah entry dulu di bawahnya gitu. Oh ya? Berapa kali ada sampai kejadian. Berarti lu early ya? Lu early dan gue udah nungguin, gue udah lihat market nih. Jadi lumayan gila juga sih gue pagi-pagi benar-benar gue pantangin market, lihat yang mana yang setelah market closing pun gue lihat market yang mana potensial buat besok kurang lebih. Dan di situ kepake banget yang Eclop ajarin, terutama di price action analysis, ultimate video. Lu lihat ya? Udah nonton semua. Mantap. Ya nggak kaget lah ya. Berarti memang modelnya bahwa orang itu harus punya basic dari ultimate video price action ya. Betul. Terus kemudian masuk di dalam satu community live trading yang benar-benar fight. Itu pengaruh ya. Kuncinya mesti belajar. Nah, bagaimana caranya ngadepin kerugian? Mindsetnya harus kayak gimana? Iya, oke. Jujur bukan pertama kali, bukan kedua kali, tapi udah sering banget ngalamin kerugian. Dan saya ngerasa it's part of the game and you just have to use your seatbelt kan. Stop loss is the key. Dan kadang tuh saya nggak rela kayak stop loss. Jujur kayak beberapa kali kan saya pas dulu nggak pakai money management, saya hajar tuh bisa 500 juta. Itu di saham cepin, kayak saya nyangkut dulu pernah 500 kayak. Di situ saya belajar banget pakai money management. Itu sampai saya udah nggak bisa duit berkutik karena banyakan tuh sisa saya invest, saya nggak mau kotak-atik dan saya masuk ke saham itu udah ada signal, saya hajar udah. Dan kalau cut loss nggak mau balik, cuma kapan? Gitu. Akhirnya saya untung tetap. Cuma lumayan lama sih ya, kayak 5 bulan 6 bulan. Jadi kayak menurut saya stop loss is the key and juga know what you buy, know which market you're entering, dan juga penting banget buat jangan menelan mentah-mentah apa yang maksudnya dikasih siapapun. Ya, lu mesti never trust lah. anyone, even I trust Eclop gitu. Maksudnya tapi kita masih we decide karena discretionnya tetap kembali kepada lu. Betul. Lu yang punya duit, lu yang ngatur sesuai. Makanya yang gue lihat tuh adalah intuisi trader tuh harus dibangun. Jadi what you feel, you trade what you feel, right? Betul. Berarti cut loss tuh nggak boleh dianggap sebagai sebuah malapetaka ya. Bukan. Justru itu menyelamatkan. Menyelamatkan dan juga saya ngerasa itu kayak ibarat kita short sell barang kita sendiri. Short sell ya, yang gue ajarin short sell barang kita sendiri. Soalnya webinar cap selalu saya datang dan saya selalu belajar banyak banget. Terutama tentang kita cut loss itu bukan arti kita rugi. Ntar kita beli lagi di bawah di mana posisi udah swing low, benar-benar bottom. Karena kita profit bisa lebih banyak lagi daripada apa yang kita loss. Exactly. Waktu itu lu ngikut nggak sih yang geng saham belajar gold itu? Iya, sempet sih. Apa yang lu dapat ketika lu ngeliat pasar gold? Itu kalau dibanding saham sih nggak ada apa-apanya kayaknya. Saham santai jadinya? Saham santai banget, terlalu santai. Dan itu benar-benar kayak ibaratnya satu kura-kura atau kancil gitu. Yang benar-benar larinya cepet gitu. Cepet banget, kayak baru sekejap mata udah langsung profit banyak. Atau floating loss banyak, ya kuncinya stop loss sih kayak. Belajar stop loss justru karena lu di gold. Bener. Waduh, udah ngerasain gue bangga banget sih. Artinya berarti dalam hampir setahun nih, lu udah ngalahin deposito dong? Udah kan? Deposito kan sekarang 4,5 rata-rata ya? Berarti ya lu kira-kira dapat 7 lah ya, 7%. Iya, tapi nggak bisa ngomong juga, soalnya kan banyak kan uang gue yang profit itu kan gue masukin big bank kan. Di 4 buku besar, 4 bank buku besar, iya. Jadi kayak sekarang tuh posisinya masih agak, ya oke lah, so-so lah. Cuma nanti kita lihat nanti di Desember aja pasti. Karena saya percaya itu kayak Kapten bilang, BMRI, BRI, you always win, right? Always win. Hanya masalah is matter of time. Masalahnya kan Colonials ini sudut pandang berbeda, nggak sabaran kuncinya. Dan mereka kemarin waktu IHSG crash kan mereka rame-rame ke kripto tuh katanya. Habis itu kripto dibantai sekarang. Itu saya hampir join sebelum market kripto crash. Untung saya
tetap setia sama saham nih. Kalau nggak saya udah cut-loss masukin kripto pusing 2 kali Cap. Oke, ini pelajaran penting. Benar-benar Ya? harus setia in what you do sih. Ya setia, terus kemudian lu jangan punya banyak pikiran yang aneh-aneh yang jelek, tetap fokus dan kemudian mengembangkan skill diri. What's your goal next? Aku harap bisa ketemu lagi untuk dapat yang gold. Pasti dong. Pasti ya? Pasti. Karena abis ini kan kita juga e-club ada US stocks, ada crypto yang CFD, ya kan? Iya. Jadi mudah-mudahan keep study dan Thank you. market ini bener-bener kalau menurut gue bisa ngedukung bisnis kita. Jadi ya lu cari duit sebanyak-banyak dari capital market, terus lu top upin lah buat villa atau buat apa. Iya, betul. Ya kan? Oke, pesan-pesan terakhir buat semua tradepreneur apa yang harus dilakukan ketika mereka mungkin gagal saat ini, ketika mereka jatuh mungkin. Percaya segala sesuatu tuh ada waktunya ya. Mungkin sekarang belum berbunga, ya kayak kita mau berusaha semaksimal mungkin, tapi kalau marketnya lagi jelek, ya bisa apa gitu, mau sepinter-pinternya apa kita belajar, jadi jangan pernah berhenti belajar, sekalipun makin belajar makin rugi, ya nggak apa-apa, marketnya lagi begitu, dan kita nggak bisa salahin siapa-siapa gitu, keputusan segala macam tuh ada di tangan kita untuk membeli saham, dan di situ itu tugas kalian untuk menentukan stop loss tersebut, dan secure kalian punya modal, gitu. Karena itu penting banget, gue ada di mana posisi pernah sempat ada signal bagus, tapi modal ini udah nyangkut di saham-saham lain, dan itu tuh di situ ngerasa banget, wah kapok nggak pakai money management, kapok pakai feeling, harus pakai analisa. Jadi memang benar-benar ditata, dibagi kayak yang di e-club ajarnya dibagi 5 ya, secara disiplin. Dan juga satu lagi, saya sangat terbantu banget sama Cap punya, setiap kali Cap punya analisa tentang IHSG bottom date, peak date, itu mostly benar-benar akurat banget tuh Cap. Saya sampai kaget, benar-benar shock banget. Wah, Kapten benar-benar dukun saham nih. Oke, berarti nanti kita perbanyak buat di e-club. E-club Super App udah download kan ya? Udah. Jadi nanti kita akan perbanyak tanggalnya. Saya senang sih kalau misalnya memang kepake, ya kan? Karena tidak banyak juga orang yang aware. Tapi ada beberapa di e-club tuh ada fund manager dari beberapa institusi yang mereka memang trading reksadana. Kelola dana gede dan mereka butuh untuk tanggal-tanggal itu. Ya, saya cukup happy kalau ternyata Bro Steve kepake, kita akan perbanyak nanti tanggalnya. Mudah-mudahan nanti Agustus, mudah-mudahan ini money flow-nya benar-benar ada karena jelas saya dengar akan ada uang masuk. Ya itu saatnya kita berpesta, ya kan? Oke, Bro Steve, thank you very much. Kita make money together ya bersama e-club dan tolong menginfluence banyak orang. Inilah 24 tahun tradepreneur, pengusaha villa, pengusaha import pakaian dan juga seorang trader yang sukses. Sampai ketemu di Astrology Warrior berikutnya.